Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS pemrograman berbasis objek. Saya Irfan Maulana, NIM 2404010200097, Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia, dengan dosen Bapak Satur Nugroho Eskom Mkom. Pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming dimulai pada awal tahun 1960-an. Sebuah terobosan yang melibatkan contoh dan objek telah ditemukan di MIT dengan PDP-1, dan untuk pertama kalinya digunakan bahasa pemrograman objek yaitu Simula 67. Istilah OOP pertama kali digunakan oleh Sherlock Parks di luar bahasa pemrograman lainnya. OOP atau PBO merupakan sebuah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasikan objek. PBO mendefinisikan semua data dan metode ke dalam beberapa kelas atau objek-objek agar bisa saling bekerja sama dengan memecahkan masalah. Model data berorientasi objek memberikan lebih banyak fleksibilitas, seperti kemudahan dalam mengubah program, dan secara luas bisa digunakan dalam pemrograman skala besar. Perbedaan antara pemrograman prosedural dan PBO. Prosedural diselesaikan dalam bentuk prosedur atau metode. Program merupakan urutan-urutan instruksi. Program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Fokus utama pada prosedur dan metode. Metode dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Data bersifat pasif. Sedangkan pada PBO, metode dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Objek-objek dalam PBO bersifat aktif. Cara pandang program bukan merupakan urutan-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Dalam PBO terdapat inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan atau mewarisi properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan disebut sebagai kelas induk, parent, kelas, superkelas, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau head class. Karena suatu subclass dapat mewarisi sesuatu yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari sesuatu yang dipunyai dan juga sesuatu yang diwarisi dari kelas parent-nya. Atau dengan kata lain, sebuah subclass merupakan perluasan dari parent class-nya. Berikut ini contoh struktur programnya. Beberapa keuntungan dari penggunaan inheritance yaitu subclass menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Dalam inheritance terdapat method overriding dan method overloading. Method overriding yaitu mendefinisikan kembali metode yang sama, baik dengan nama metode maupun signature atau parameter yang diperlukan dalam subclass. Sedangkan dalam method overloading mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama, tapi dengan signature yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Berikut perbedaan overriding dan overloading. Kemudian, kapan inheritance diterapkan? Inheritance diterapkan pada saat menjumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Pada program di sebelah kiri, kelas manager mempunyai data member yang sama dengan kelas pegawai, dengan tambahan data member department. Kelas manager merupakan perluasan dari kelas pegawai, dengan tambahan data member department. Oleh karena itu, untuk kasus di sebelah kiri, memerlukan konsep inheritance, dan dapat dituliskan seperti program di sebelah kanan. Jadi cukup menuliskan public class pegawai yang berisi public string nama dan public double gaji. Kemudian public class manager yang mengextend kelas pegawai yang berisi public string department saja.
karena otomatis public clustering nama dan public double gaji akan dimiliki pula oleh public class manager. Demikian presentasi UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.